Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Syekh fi hadal kitab Syekh Abdurrahman bin Sakaf bin Husain As-Sakaf Al-Awwal Sayyid Syaikhullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa hiya ma al aqidatu utawi kang aran akidah al ijmaliyatu kang bangsa gemblengan. Jawab, al aqidatu utawi akidah al ijmaliyatu kang bangsa gemblengan hiya akidah wa ba'du jumlah mu'taridhah lan ing dalem sause kang sinebut fa inna mongko setuhuni kita walhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Qad radina fa inna iku qad radina. Temen-temen wis ridho sapa kita billahi ing Gusti Allah Rabban ing dadi pangeran. Wabil islami lan ing agama Islam dinan ing dadi agama. Wabi Muhammadin lan ing Kanjeng Nabi Muhammad nabiyan ing dadi nabi wa rasulan lan dadi utusan. Wabil Qur'ani lan ing Al-Qur'an imaman ing dadi imam. Wabil Ka'bati lan ing Ka'bah kiblatan ing dadi kiblat. Wabil mukminina lan ing wong mukmin kabeh ikhwanan ing dadi pira-pira sedulur. Wa tabarra'na lan lebaran sapa ingsun sapa kita mingkulli dinin saking sakabehane agama yukhalifu kang nulayani apa kulli dinin dinal islami ing agama Islam. Amanna ngimanake sapa kita bikulli kitabin kelawan sakabehane kitab angzalahu kang wis nurunake ing kulli kitab sapa Allah Gusti Allah. Wa bikulli rasulin lan kelawan sakabehane utusan rasul arsalahu kang wis ngutus ing kulli rasul sapa Allah Gusti Allah. Wa bi malaikatillahi lan kelawan malaikate Gusti Allah. Wa bil qadari lan kelawan qadari Gusti Allah. Khairihi ya baguse qadar wa syarrihi lan alani qadar. Wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir. Wa bi kulli ma lan kelawan sekabehane perkara jaa kang teka bihi kelawan nggawa ma sapa sayyiduna bendoro kita Muhammadun hiya Kanjeng Nabi Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iya Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anillahi saking Gusti Allah, ala dzalika kang tetep ing atase mengkono-mengkono kullima jaa nahya urip sapa kita, wa alaihi lan netepi ngatasé dalik namutu mati sapa kita ingsun, wa alaihi lan netepi ngatasé dalik maneh nuba'atsu bakal den tangekake saking kubur sapa kita insyaallahu insya'alamun kersa sapa Allah Gusti Allah minal aminina hale tetep setengah saking pira-pira wong kang aman sentosa, saking pira-pira wong kang iman, wong kang sentosa. Alladzina hiya wong akeh la khaufun kang ora ana wedi iku maujud alaihi mengatasi alladzin walahum lan ora utawi alladzin iku yahzanuna podo susah prihatin sapa alladzin bifadlika kelawan kanugrahan Tuhan Allahumma duh Gusti Allah ya Rabbal alamina hidat kang mengirani wong alam kabeh. Pada bagian pertama kita mempelajari tentang akidah secara umum. Apa pengertian? Apakah akidah secara umum? Akidah atau sebuah keyakinan, kepercayaan secara umum, yaitu rela bahwa Allah menjadi Tuhan kita, Islam menjadi agama kita, Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah, Al-Quran menjadi imam kita, dan Ka'bah menjadi kiblat kita. Orang-orang mukmin menjadi saudara-saudara kita. Dan kita melepaskan diri, tabarro'a, membebaskan diri, melepaskan diri dari setiap agama dan kepercayaan yang berbeda, tidak sama dengan agama Islam. Kita beriman dengan semua kitab yang telah Allah turunkan. Kita beriman pada semua utusan yang telah Allah utus. Kita beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada qadar Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Qadar itu ketentuan dan keputusan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Juga kita beriman kepada hari akhir. Kita mengimani setiap sesuatu yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari Allah.
yang dengan ajaran-ajaran beliau itu kita menyatakan diri, menyatakan hidup kita untuk setia kepada ajaran-ajaran beliau, dan kita menyatakan kematian kita nanti juga akan memenuhi, memegang teguh ajaran-ajaran beliau. Dan ketika kita dibangkitkan dari kubur nanti, insya Allah dalam keadaan selamat sentosa, aman, alladzina la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut sama sekali, dan tidak ada rasa susah dan prihatin, karena anugerah Allah, anugerahmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi di sini jangkauan atau cakupan pengertian akidah secara umum menyeluruh, yaitu apa? Tentang ketuhanan, yaitu Allah sebagai Tuhan. Pernyataan tentang agama, bahwa Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan yang diutus Allah kepada kita, Al-Quran sebagai imam dan panutan kita, Ka'bah sebagai kiblat kita, orang-orang mukmin semuanya adalah saudara-saudara kita, dan kita tidak terikat dengan agama-agama selain agama Islam, tidak mengikuti agama-agama selain agama Islam. Di samping juga pembahasan tentang keimanan, iman kepada Gusti Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para utusan Allah, iman akan ketentuan dan kepastian Allah, baik berupa ketentuan dan kepastian yang baik maupun ketentuan dan kepastian yang buruk. Kita mengimani bahwa semuanya merupakan ketentuan dan kepastian Gusti Allah. Juga mengimani hari akhir, mengimani wahyu-wahyu yang turun bersama Rasulullah, mengimani kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai syariat yang selalu kita pegang dalam hidup kita, mati kita, bahkan sampai bangkit kita nanti dari kubur, tetap berpegang kepada ma jaa bihi Muhammadun, ma jaa bihi Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: kam iku piro arkanul imani utawi piro-piro rukuni iman? Jawab: arkanul imani utawi piro-piro rukuni iman sitatun iku ana 6. Al awwalu utawi kang kawitan, al imanu iku iman billahi kelan Gusti Allah. Wasani utawi kang kaping pindho, al imanu iku iman bil malaikat kelan malaikat. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku al imanu iman bil kutubi kelan pira-pira kitab. Warabiu utawi kang nomor 4 al imanu iku iman birrusuli kelawan pira-pira utusan. Wal khamisu utawi kang nomor 5 al imanu iku iman bil yaumil akhiri kelawan dina akhir. Wasadisu utawi kang nomor 6 al imanu iku iman bil qadari kelawan qadari Gusti Allah, khairihi hiya baguse qadar, wa syarrihi lan alani qadar, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Anak-anak semua,
Berikutnya kita akan mempelajari tentang rukun iman. Berapa rukun iman itu? Rukun iman itu ada 6. Jadi kalau rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala, menyaksikan diri, mengikrarkan diri kita akan kepercayaan kita bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah, tidak ada yang lain. Iman kepada Allah. Bagaimana caranya iman kepada Allah? Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri di belakang. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Kalian tahu bahwa malaikat Allah itu banyak sekali. Bahkan wakila dikatakan oleh para ulama, jumlahnya malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Semua melaksanakan tugas-tugas atau perintah-perintah Gusti Allah dan tidak ingkar sama sekali, karena ini malaikat. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Sedangkan yang keenam, beriman kepada ketentuan, kepastian atau qadar Allah, ketentuan dan kepastian yang terjadi jika baik itu dari Allah, ketentuan dan kepastian atau kejadian jika itu kebetulan tidak baik juga dari Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, penjelasannya bagaimana? Mudah-mudahan kalian bersabar, nanti di belakang, pada bab-bab belakang kita akan membahas tentang itu semua. Kita pahami rukun iman yang ada 6 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Ma iku apa? Maknal imani utawi maknani iman billahi kelan Gusti Allah. Jawab. Maknal imani utawi maknani iman, pengertiane iman billahi kelawan Gusti Allah, huwa hiyo iman iku anna takida yen to ngeyakinake sapa kita annallaha subhanahu wa ta'ala ing setuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maujudun iku wujud ana tinemu, qadimun tur zat kang qadim dingin dahulu, bakin tur zat kang langgeng kal, mukhalifun tur iku zat kang mbedani lil hawadisi maring pira-pira makhluk, pira-pira perkara kang anyar niku nggih makhluk. Qaimun tur iku zat kang jumeneng binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah utawa zati Allah dhewe. Wahidun tur iku zat kang ijen siji, wahidun zat kang siji itu ijen. Kalau ijen mungkin fardun mungfaridun, mungkin wahidun zat kang siji.
Qadirun tur iku zat kang kuwasa, muridun tur iku zat kang kersa. Qadirun kuwasa, muridun kersa, alimun tur iku zat kang ngudaneni utawa ngerteni, hayyun tur iku zat kang gesang, samiun zat kang midanget, basirun tur zat kang pirsa utawa mirsani, mutakallimun tur iku zat kang guneman. Soal apa pengertian iman kepada Gusti Allah itu? Nah, ini baru kita bahas. Pengertian beriman kepada Allah yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maujud. Ini kata maujud jangan kalian sengketakan. Kalau ada orang memprotes kok pakai maujud, seringkali kita di tahlil itu la ilaha illallahu hayyum maujud itu. La ilaha illallahu hayyum baq, la ilaha illallahu hayyum ma'bud. Itu ketika kita ngaji, ketika kita membaca tahlil itu di bagian belakang ada itu. Nah, maujud, al-maujud itu bimakna wujud, ada. Kenapa tidak langsung pakai kata wujud? Kok maujud? Nah, ini perlu kalian perhatikan, karena asal katanya itu adalah wajada, nemu. Wajada yajidu wujdan atau wujudan. Wa mau jidan fahuwa wajidun wa dzaka mau judun. Maujudun nek wajada iku nemu, maujudun kang den temu. Sesuatu yang ditemukan itu bukan berarti sesuatu sebelumnya itu tidak ada. Dia sudah ada, tapi orang baru bisa menemukan. Seperti itu. Jadi maka dikatakan dengan istilah maujud itu tidak mempengaruhi dengan wujudnya Allah. Allah sudah ada. Allah sudah ada. Ini yang namanya proses. Kamu misalnya seperti ini, saya menemukan HP. HP itu sudah ada belum? Sudah ada. Sebelumnya kamu belum tahu, belum melihat kalau ada HP. Kemudian kamu menemukan ada HP. Berarti HP itu sebenarnya sudah ada, cuman kamu belum tahu. Baru kamu mengetahui dan menemukannya. Nah, ini namanya maujud. Jadi tidak usah bingung kalau ada orang protes kok pakai kata maujudun. Nah, itu barangkali bisa menjadi tambahan pengertian bagi kalian semua. Saya ngerti, saya ngerti lah jeru-jeru. Maujud diartikan wujud ada, itu sudah boleh. Qadimun, bahwa Allah itu adalah zat yang ada, wujud. Qadimun dahulu wujudnya, bakin kekal wujudnya, tidak akan rusak dzatiyahnya. Mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan makhluk, tidak akan dikatakan sama oleh makhluk. Apapun itu, hawadis itu sesuatu yang baru. Suatu yang baru itu pasti suatu saat hilang. Termasuk juga apa yang menjadi rekayasa akal dan pikiran kita. Akal pikiran kita merekayasa sesuatu, berarti sesuatu itu merupakan sesuatu yang baru. Sehingga Allah tidak sama dengan itu semua. Bahkan dengan apapun yang menjadi angan-angan kita.
Mulane hati-hati rasa ngangen-ngangen dadi ae Gusti Allah. Sepenting kamu yakin bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita bekteni, yang harus kita agungkan, kita sembah sebagai Tuhan kita, sebagai penguasa kita, pemberi hidup kita, dan seterusnya dan seterusnya. Qaimun binafsih, berdiri sendiri, artinya tidak butuh kepada yang lain. Keberadaan Allah sebagai Tuhan kita, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada yang lain. Qadirun yang maha kuasa, muridun yang maha berkehendak, alimun yang maha mengetahui, hayyun yang hidup, sami'un yang mendengar, basirun yang melihat, mutakallimun yang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Nah, ini kita bicara rangkaian rincian dari sifat-sifat yang disebut. Kita meyakini, bagaimana kita beriman kepada Gusti Allah? An-na'taqida annallaha mawjudun qadimun dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung tentang maujud. Jadi karena memang di seterusnya ini maujud tidak dibahas, kita langsung membahas tentang ma makna qadimun. Ma iku opo makna qadimun utawi pengertiane sifat qadim, dahulu. Jawab, makna qadimin utawi pengertiane sifat qadim, huwa hiya qadim iku an-na'taqida yen to ngiyakinake sapa kita annallaha subhanahu wa ta'ala ing setuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku la awwala, ora ana kawitan iku maujud lahu kedue Allah. Apa arti qadim itu? Arti dahulu itu. Arti qadim dalam hal ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki permulaan. Tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Kalau orang ada awalnya dan berproses, itu kalau orang. Awalnya apa menungso? Sangka dimulai sangka apa pertama kali ini? Air mani. Kemudian berproses menjadi segot, kemudian menjadi embrio dan seterusnya. Dalam proses-proses biologi, proses perkembangan. Allah tidak seperti itu. Allah ada tanpa ada yang mendahului. Tanpa ada yang mendahului. Keberadaan kita di dunia ada yang mendahului sebelum kita, yaitu orang tua kita. Orang tua kita ada di dunia, ada yang mendahului lagi dan seterusnya. Kalau Allah tidak ada yang mendahului. La awwalalah. Ini sifat bakin, sifat qadim seperti itu. Kemudian makna bakin. Soal ma iku apa? Makna bakin utawi maknane sifat bakok kang langgeng. Jawab, makna bakin utawi maknane sifat bakin, huwa hiya bakin
iku anna takida yen to meyakinake sapa kita annallaha subhanahu wa ta'ala ing setuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku la akhira ora ana pungkasan ora ana kang mungkasi iku maujud lahu kedue Allah. Apa pengertian sifat bakin itu? Sifat bakok itu? Pengertian bakok dalam hal ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada akhirnya. Orang ada akhirnya ketika mati, berakhir. Masa muda ada akhirnya ketika memasuki masa tua. Masa remaja ada akhirnya ketika memasuki masa dewasa, masa apa? Nah, masa puber ada akhirnya. Anak kecil dikatakan kecil juga ada akhirnya. Motor, sepeda motor yang kamu lus-lus itu juga ada akhirnya. Yaitu apa? Nek pas tok dol ilang ora dadi wekmu. Nalika wis rusak kobong ya wis entek, rusak ilang. Tiba ya benjut remuk wis maleh meneh. Nah, seperti itu. Di bakok itu tidak ada akhirnya, tidak akan pernah rusak karena lawannya sifat bakok adalah fana. Allah kekal abadi, tidak ada akhirnya sama sekali, juga tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Kalau orang, benda atau makhluk yang lain itu pasti mengalami fana atau rusak. Nek Gusti Allah ndak, karena Gusti Allah itu tidak memiliki akhir. Nah, ini masih ada pengertian selanjutnya ini, makna mukhalif lil hawadis, makna qaim binafsih. Kemudian ada makna wahid, makna qadir. Ini kayaknya wis rodok kesel. Sudah dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, sehat lahir batin dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Semua diberikan keberkahan, bisa melaksanakan dengan baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan utamanya jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, minta selamat diri kita, keluarga kita, bangsa kita selamat dari segala ujian, cobaan maupun wabah penyakit ini. Mudah-mudahan segera diangkat, amin ya rabbal alamin. Kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, sekolah iso ning sekolahan maneh, iso balik sekolah maneh, sing ngaji iso balik ngaji maneh, iso sowan ning kiai, iso madhep ning guru, kabeh dalam rangka thalabul ilmi, mencari keberkahan dan kemanfaatan ilmu kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.